Sebelum memasuki ke informasi yang akan Mimin Biru Hitam sajikan. Terlebih dahulu kami kru dan admin Biru Hitam menyampaikan penghargaan yang tulus atas kepercayaan Anda dalam mengikuti berita-berita yang kami sajikan dari ranah Italia, khususnya Inter Milan. Tidak lupa di hari yang fitri ini kami juga menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai keluarga kita. Maafkan segala salah dan hilaf yang pernah terjadi. Mari bersihkan hati dan perat kasih sayang. Selamat Lebaran! Presiden Inter, BP Marotta, stadion baru mulai dibangun tahun 2027. Presiden Inter, BP Marotta, mengungkapkan bahwa proses pembangunan stadion baru San Siro diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027. Dalam pertemuan Interklub yang berlangsung di San Siro, seperti dikutip oleh Internews, Marotta memberikan pembaruan penting mengenai proyek stadion baru yang akan dibangun bersama AC Milan. Baik Inter maupun AC Milan masih berambisi membangun stadion modern untuk menggantikan San Siro. Namun, mereka tidak dapat merobohkan stadion bersejarah tersebut sepenuhnya, melainkan hanya membangun fasilitas baru di area sekitarnya. Saat ini, pemerintah kota Milan masih memiliki kepemilikan penuh atas lahan tersebut, sementara Inter dan Milan hanya menyewa stadion. Oleh karena itu, langkah pertama sebelum memulai proyek adalah membeli lahan dari pemerintah kota. Inter dan Milan melihat proyek ini sebagai langkah krusial untuk meningkatkan pendapatan mereka. Stadion modern dengan fasilitas terbaru diharapkan dapat membantu mereka bersaing dengan klub-klub top Eropa yang sudah memiliki stadion canggih dan sumber pemasukan lebih besar. Oleh karena itu, kedua klub ingin memulai konstruksi secepat mungkin agar tidak semakin tertinggal dari rival-rival mereka. Dalam pembaruannya, Marotta menjelaskan bahwa Inter dan Milan telah mengambil langkah awal dalam proses ini. Jika semua berjalan lancar, proyek ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah Inter Milan dan AC Milan, sekaligus menghadirkan stadion baru yang dapat bersaing dengan venue elit Eropa lainnya. Manajer Inter Milan, Simone Inzaghi tidak membela diri usai mendapatkan kartu merah di laga melawan Udinese. Ia mengakui bahwa ia memang layak mendapatkan kartu merah itu. Kemarin malam, Inter Milan berhadapan dengan Udinese di lanjutan Serie A 2024-2025. Di laga ini, Inter berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Namun kemenangan ini harus dibayar mahal oleh Inter Milan. Karena sang pelatih, Simone Inzaghi mendapatkan kartu merah di pertandingan tersebut. Ia mendapatkan kartu merah itu karena 2 kali masuk ke lapangan. Sehingga ia mendapatkan kartu kuning kedua sebelum laga berakhir. Dalam wawancaranya di DAZN seakhir laga, Inzaghi tidak membela diri atas kartu merah tersebut. Ia mengakui bahwa ia memang layak mendapatkan kartu merah karena 2 kali masuk ke lapangan. Kartu merah itu sudah tepat, karena saya memang membuat kesalahan pada saat itu, ujar Inzaghi. Menurut sang pelatih, ia terbawa emosi pada laga itu. Ia tidak terima melihat pemainnya dikasari sehingga ia tanpa sadar masuk ke lapangan. Saya benar-benar marah atas pelanggaran kepada Korea, karena pelanggaran itu membuat Soled bisa menciptakan peluang, sambung Inzaghi. Adrenalin mempengaruhi saya pada saat itu. Saya mendapatkan kartu merah dan saya tidak bisa mendampingi tim ini melawan Parma, pungkasnya. Meski mendapatkan kartu merah, Inzaghi bisa menemani Inter Milan di Derby della Madonnina pada tengah pekan nanti. Pasalnya hukuman dari FIGC hanya berlaku di ajang Serie A bukan di Coppa Italia. Kalahkan Genoa, Dusan Vlahovic ucapkan terima kasih kepada fans Juventus. Dusan Vlahovic menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para fans Juventus atas dukungannya dalam pertandingan kontra Genoa yang berujung kemenangan 1-0. Bianconeri memulai era baru bersama Igor Tudor yang baru ditunjuk menggantikan Thiago Motta di kursi kepelatihan pada pekan lalu. Juventus memutuskan untuk memecat Thiago Motta setelah 2 kekalahan beruntun di Serie A, dengan skor 0-4 dari Atalanta dan kemudian 0-3 dari Fiorentina. Tudor ditugaskan untuk membawa Juve kembali ke jalur kemenangan dan meraih target yaitu finish di 4 besar serta tampil di Liga Champions pada musim depan. Pada Minggu 30 Maret dini hari WIB, sang pelatih asal Kroasia memimpin laga Bianconeri untuk pertama kalinya sebagai pelatih. Dia melakukan banyak perubahan, terutama dalam sistem permainan, dengan menurunkan formasi 3-4-2-1 dalam pertandingan melawan Genoa di Allianz Stadium.
Kenan Yildiz diduetkan bersama Dusan Vlahovic dan berhasil mencetak gol melalui aksinya pada menit ke-25, yang sekaligus mengakhiri dahaga golnya sejak Januari. Itu menjadi satu-satunya pembeda dalam pertandingan ini, dan Vlahovic menyadari betapa pentingnya kemenangan ini. Sang bomber asal Serbia pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para fans selagi mengajak mereka untuk terus berjuang. Udinese sudah, Inter Milan kini fokus untuk menangkan derby Milan. Bek Inter Milan, Federico Di Marco meminta timnya untuk tidak larut dalam kegembiraan usai mengalahkan Udinese. Ia meminta timnya fokus sepenuhnya untuk laga berikutnya, yaitu melawan AC Milan. Dini hari tadi, Inter Milan memainkan pertandingan Giornata ke-30 Serie A 2024-2025. Mereka menjamu Udinese di San Siro. Di laga ini, La Beniamata keluar sebagai pemenang. Mereka menang dengan skor 2-1 atas sang tamu. Meski meraih 3 poin, Di Marco meminta Inter tidak berpuas diri atas kemenangan itu. Kami harus terus bekerja keras, buka Di Marco kepada Dazen. Menurut Di Marco, Inter tidak punya banyak waktu untuk merayakan kemenangan melawan Udinese ini. Ia menyebut Nerazzurri harus mengalihkan fokus mereka ke laga derby Milan di tengah pekan nanti. Pikiran kami hari ini hanya untuk Liga, dan mulai besok kami harus mulai memikirkan pertandingan Coppa Italia di mana kami akan menghadapi laga derby melawan Milan, sambung sang bek. Lebih lanjut, Di Marco mendedikasikan kemenangan atas Udinese ini untuk para Interisti. Ia menyebut para fans Inter itu sudah memberikan dukungan yang luar biasa bagi timnya dan mereka layak mendapatkan kemenangan ini. Kami tahu bahwa para fans kami selalu mendukung kami setiap saat, dan kami harus membayar cinta mereka dengan hasil seperti ini, pungkasnya. Kemenangan Inter atas Udinese ini memiliki dampak yang besar bagi mereka. Inter saat ini kokoh di puncak klasemen Serie A dengan raihan 67 poin. Chelsea dan Aston Villa dikabarkan berminat datangkan Mike Maignan. Chelsea dan Aston Villa termasuk klub yang siap mengajukan tawaran untuk Mike Maignan jika AC Milan gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Mike Maignan saat ini terikat kontrak hingga musim panas 2026, yang berarti ia akan memasuki tahun terakhir kontraknya musim depan jika ia tidak menyetujui perpanjangan sebelum musim panas. Meski pembicaraan telah dilakukan di berbagai tahap, namun hingga kini kesepakatan belum tercapai hingga saat ini. Ada dugaan di awal musim jika pemain asal Prancis tersebut telah mencapai kesepakatan lisan terkait kontrak baru senilai 5 juta euro per musim hingga musim panas 2028. Namun pihak Rossoneri menahan kesepakatan tersebut. Mereka belum mengambil keputusan akhir, mengingat saat ini pihak klub sedang menunggu kedatangan direktur olahraga baru dan hasil musim ini. Menurut laporan dari Teamtal, Milan akan mempertimbangkan untuk menjual Maignan jika mereka tidak lolos kualifikasi Liga Champions. Finish di posisi 4 besar merupakan tuntutan besar bagi Rossoneri mengingat mereka saat ini berada di posisi ke-9 dalam klasemen, tertinggal 6 poin dari Bologna di posisi ke-4. Mengingat Maignan juga akan memasuki tahun terakhir kontraknya musim panas ini, Teamtal memperkirakan bahwa Milan harus menerima biaya yang lebih rendah untuk pemain internasional Prancis itu jika ia dijual. Laporan hari Rabu mengklaim bahwa Rossoneri dapat menerima biaya di kisaran 40 juta euro, dengan Chelsea dan Aston Villa dilaporkan berminat.